warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Nina Bekalungi, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Banjarjo, Kota Madiun. Di video ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara merupakan seorang pelopor aktivitas pergerakan kemerdekaan dan pelopor pendidikan bagi pribumi sejak zaman kolonial. Berkat beliau, anak bangsa bisa bersekolah, dan beliau mendirikan sekolah taman siswa. Untuk menghargai jasa Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan, maka tanggal kelahiran beliau diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan berpihak pada murid adalah pendidikan yang menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Menghamba pada murid sebagai anjuran Ki Hajar Dewantara untuk mendedikasikan tenaga dan pikiran untuk kepentingan pendidikan anak dengan memberi peran yang semakin besar kepada anak sehingga proses co-learning terbentuk dan pembelajaran kolaboratif menjadi sebuah budaya di sekolah. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Pendidikan sebagai pedoman yang mengarahkan anak didik untuk menentukan sendiri arah hidupnya. Selain itu, guru harus mampu menuntun muridnya sebagai kodratnya. Guru harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Guru sebagai petani yang bisa membantu persemaian benih-benih kebudayaan yang akan menjadi cikal bakal peradaban yang membangun karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya dan beradab. Guru harus memahami karakter murid dan tujuan pengajaran. Sebagai pembelajar, memberikan segala bentuk kebutuhan metode belajar anak, memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide berpikir kreatif. Sebagai guru, kita harus paham semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Arso Sung Tulodo di depan memberikan contoh dan panutan, Ing Matio Mangunkarso membangkitkan semangat dan kemauan dalam diri anak untuk terus belajar dan berinovasi, Tutwuri Handayani memberikan arahan dan motivasi bagi muridnya. Pendidikan bersifat dinamis yang harus terus berubah karena yang kekal itu adalah perubahan. Dalam melakukan perubahan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak didik baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatan. Jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan baik pada alam maupun zaman. Kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan kondisi sejak anak lahir yang dipengaruhi oleh kultur budaya dan lingkungan tempat anak berada. Kodrat alam yang dimaksud adalah kekuatan, potensi atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing peserta didik. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Kodrat zaman adalah kekuatan potensi atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman merupakan konsep Ki Hajar Dewantara dalam memisahkan antara identitas perilaku dan aspek-aspek individual yang alamiah dan di mana hal ini dapat diwariskan. Pendidikan anak berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman kemudian diterapkan dalam kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang mengambil pembelajaran intrakurikuler, di mana konten akan lebih dioptimalkan agar peserta didik dapat memiliki cukup waktu untuk mendampingi konsep dan menguatkan kompetensi. Ki Hajar Dewantara menekankan kepada para pendidik dalam menuntun peserta didik untuk mencapai kekuatan-kekuatan kodratnya yang sesuai dengan alam dan zaman. Maka kita harus menggunakan azas trikon. Azas trikon yaitu kontinu, konvergen, dan konsentrasi. Kontinuitas yaitu berpikir kritis dengan menerapkan nilai-nilai budaya.
Akses kontinu artinya seorang pendidik harus menuntun peserta didik dengan melakukan perencanaan dan pengembangan yang berkesinambungan. Konvergen yaitu pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat kemanusiaan. Akses konvergen, seorang pendidik harus menuntun dengan pemikiran yang lebih terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktek-praktek baik dari kebudayaan lain dan menjadi kebudayaan kita bagian dari alam universal. Konsentris yaitu pendidikan harus menghargai keragaman kemerdekaan. Yang tidak lagi lebih penting lagi adalah budi pekerti, di mana adalah perpaduan antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Peran Tripusat pendidikan yang sinergis dan positif menjadi hal penting dalam proses pendidikan. Tripusat pendidikan yaitu rumah, sekolah, dan masyarakat. Tantangan pendidikan pada zaman ini adalah potret pendidikan kita justru lebih banyak menggunakan pembelajaran terpusat pada guru atau teacher center yang menutup ruang kolaborasi. Terlebih lagi banyak guru, sekolah, dan pihak berwenang yang mengerdilkan ruang demokrasi, inovasi, dan kreativitas serta antipati dengan hal-hal baru. Sebagai contoh, masih banyak sekolah yang justru melarang pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran, padahal anak-anak mereka tengah hidup pada era teknologi. Solusinya adalah diharapkan pendidik mengetahui gaya belajar peserta didik dengan melaksanakan asesmennya. Selain itu, juga harus meningkatkan diri dengan kegiatan seperti workshop dan pelatihan. Implementasi dari sekolah saya dengan membuat beberapa program ekstrakurikuler adalah pencak sendiri, kemudian mengadakan interaksi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jawa sebelum pembelajaran implementasi di kelas, yaitu sarapan pagi, kegiatan jamuran yaitu sebuah permainan yang dimasukkan dalam sebuah proses pembelajaran, pemanfaatan ilmu teknologi dalam pembelajaran, dan ice breaking. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.